pagi kita bertemu kembali dalam ibadah kita Minggu tanggal 28 Maret 2021. Sebagai pengantar firman Tuhan, saya bacakan di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Karena itu saudaraku, hati kita jangan goyah, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami yang menyertai kami, karena kami tahu hanya dekat kepadamu lah Tuhan, hati kami tetap tenang teduh, karena Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang sungguh mengasihi kami dan memperhatikan kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur di dalam ibadah kami ini, kami boleh bertemu kembali Tuhan, meskipun kami secara online Tuhan, tapi hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah urapan-Mu Kau nyatakan bagi kami, jamahan-Mu bagi kami, sehingga ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi setiap hati kami ya Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga apapun pergumulan kami, apapun Tuhan masalah kami, semuanya itu Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu terjadi bagi kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan, terlebih ibadah kami hari ini ya Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, baik tim puji-pujian, baik tim musik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sepenuhnya dia diberi kasih-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh membangun kami semua jemaat-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapa, jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, dengan dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dengan dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali ibadah online. Meskipun kita ibadah online, kita tetap harus sukacita, harus semangat dan damai sejahtera, karena semua yang Tuhan beri kepada kita, kita bisa lalui hari-hari kita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak dengan kekuatan kita sendiri, itu karena semua karena pertolongan dan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan bukan dengan kekuatan-Mu. Dapat
nyanyikan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mulai dari awal. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya persilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan dalam Tuhan.
dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam Tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita mulai dari awal. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. takkan goyah, Tak akan goyah selamanya. takkan goyah, Tak akan goyah selamanya. Salam saudaraku, selamat pagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, jagai hati kami, pikiran kami, supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Kami mau berdoa, segala sesuatu yang ingin mengalihkan kami terhadap firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Sehingga setiap kami yang
mendengarkan firman-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu secara khusus, kiranya Tuhanlah yang menutup bungkus dia dengan kuasa-Mu, supaya bukan kedagingannya yang bekerja, tapi kuasa Tuhan yang boleh bekerja lewat dia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2. Mari kita baca firman Tuhan. Hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah saja. Dekat dengan Allah berarti hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan komunikasi yang secara terus-menerus dengan Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan hanya dekat Allah aku tenang. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ampang pintu rumah Elohimku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari diam di dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia sampai mengatakan seperti ini, lebih baik satu hari dalam hadirat Tuhan daripada di dunia ini. Itu menandakan kedekatannya dengan Tuhan, hubungannya yang intim dengan Tuhan. Di sini hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan dan keselamatan kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi tenang? Supaya kita tenang bagaimana? Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di sini kita perlu menguasai diri supaya kita bisa tenang dan bisa berdoa. Menguasai diri dalam hal ini adalah menguasai emosi di dalam menyingkapi setiap
situasi, kondisi yang kita alami. Bagaimana sikap kita menghadapi setiap situasi, kondisi yang kita alami. Mungkin tidak mudah. Terkadang kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus perbuat di dalam menghadapi, di dalam menyingkapi, di dalam bersikap menghadapi segala situasi, kondisi yang kita alami saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita tenang. Kita tenang supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak tenang, kita tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Pikiran kita bercabang kepada masalah dan kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kalau kita tenang, bisa kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bisa kita tenang dan bisa kita menangkap suara Tuhan lewat segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapat jawaban yang dari Tuhan. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita tidak tenang, kita bisa membuat keputusan yang salah. Di dalam tenang, disitulah letak kekuatan kita. Mari kita lihat firman Tuhannya di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Yehova Elohim yang Maha Kudus, Elohim Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat itu meninggalkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Bagaimana kita meninggalkan dosa dan kesalahan? Terlebih dahulu kita menyadari dosa kita dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan kita bertobat, berbalik dari kesalahan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tinggal diam, kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita akan selamat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kalau kita tenang,
dan percaya kepada Tuhan, itulah letak kekuatan kita itu. Dalam tinggal tenang, kita bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita percaya kepada Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Menyerahkan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Di sini saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menghadapi angin badai. Kita lihat dulu di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita lihat firman Tuhan ini, bagaimana murid Tuhan Yesus di dalam menghadapi angin ribut. Pada waktu angin ribut mengamuk, mereka sedang ketakutan. Mereka sedang ketakutan yang sungguh luar biasa. Sehingga murid-murid datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, bangunlah. Tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Lalu bangunlah Tuhan, menghardik angin dan danau itu. Angin itu pun reda, danau itu pun tenang. Dan Tuhan berkata,
Hai kamu orang yang kurang percaya. Kita lihat dulu. Lalu ia berkata di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita lihat di sini, seharusnya murid-murid Tuhan dalam hal ini tidak perlu ketakutan yang berlebihan, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka saat itu. Sekiranya mereka tenang saat itu dan datang kepada Tuhan. Tuhan, ini angin ribut. Tolong. Angin ribut sedang mengamuk. Tolong. Bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Kalau mungkin seperti itu murid-muridnya kepada Tuhan, siapa tahu Tuhan mengatakan, udah, katakan saja kepada angin itu dan air itu, diam, tenanglah. Mungkin bisa itu terjadi karena Tuhan yang berbicara seperti itu. Tetapi mereka tidak melakukan hal seperti itu, bahkan menyalahkan Tuhan, mengatakan bahwa tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Terkadang di dalam kehidupan kita juga sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Di waktu kita diterpa masalah, badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Kita terkadang kehilangan arah. Kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita ketakutan berlebihan. Akan tetapi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Kalau kita datang dengan hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Kita dapat berdoa dan kita bisa mendapat masukan-masukan atau pewahyuan ataupun damai sejahtera, ketenangan yang daripada Tuhan kepada kita. Sekalipun kita badai permasalahan menerpa kita, kalau kita tenang dan percaya kepada Tuhan, kita bisa kuat, bisa kita melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Seperti sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar minggu kemarin, supaya kita mencurahkan isi hati kita ke Tuhan.
kita bisa mencurahkan isi hati kita, menyerahkan segala persoalan yang kita alami. Dan kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Kalau kita lihat bagaimana Daud menghadapi tekanan, menghadapi musuh-musuhnya, seperti contohnya Saul. Bagaimana dia menghadapi anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang ingin membunuh dia. Tetapi dia tidak kehilangan arah. Di saat dia ketakutan yang sungguh luar biasa, hatinya tertekan. Bagaimana tidak tertekan? Anaknya sendiri ingin membunuh dia. Tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia bisa berkata, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Kita juga bisa berkata seperti Daud ini. Apabila kita hubungan kita dengan Tuhan baik, bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak tinggalkan. Jam-jam doa kita tidak tinggalkan. Dan ibadah-ibadah kita yang biasanya kita lakukan, kita tidak tinggalkan. Dan hubungan pribadinya dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dalam setiap saat. Kita bisa berhubungan dengan Dia, kita bisa memanggil nama Tuhan. Kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Kedua, kita percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketiga, kita hidup di dalam kebenaran. Kita lihat, kita buka firman Tuhan yang terakhir, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kita lihat di sini, di mana ada kebenaran. Kalau kita hidup benar, pasti tumbuh damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan karena kita hidup di dalam kebenaran, ada ketenangan dan ketenteraman di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi intinya firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada hari ini. Satu, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan.
kedua, kita bertobat, tenang, dan percaya kepada Tuhan. Dan ketiga, kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, hanya dekat Allah aku tenang, dari situlah, daripadanya keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian, hanya dekat Allah aku tenang. Bapa yang baik, terima kasih. Seperti Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan tadi kepada Tuhan. Boleh kami dekat dengan Engkau Tuhan. Daripadamulah keselamatan kami. Kami Tuhan selalu rindu Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Supaya boleh kami tenang Tuhan di dalam menghadapi setiap kondisi apapun yang kami alami saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun Tuhan Yesus, bagaimanapun kondisi mereka saat ini, Tuhanlah
yang menilik hati mereka. Tuhanlah yang menjamah mereka Tuhan. Berikanlah kepada kami semua ketenangan, supaya kami dapat berdoa kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan, doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan, boleh kami tenang, disitulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Dengan tenang dan percaya kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi permasalahan kehidupan setiap kami mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang bertindak Tuhan. Lakukanlah Tuhan Yesus apa yang terbaik bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdiri, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.